Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Oke deh teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Hari ini tuh aku ngerasa kayak lumayan semangat nih ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya pagi ini aku tuh banyak banget hal-hal yang ada di pikiran aku yang mau aku selesain hari ini. Cuman ternyata teman-teman aku lupa dong kalau aku tuh belum ngedit sama belum nyiapin video buat tayang hari ini. Alhasil apa yang mau aku kerjakan hari ini aku tulis dulu di catatan handphone ya teman-teman. Terus baru deh aku lanjut ngedit dulu sebentar. Nah, kenapa aku catat dulu untuk kerjaan aku yang mau aku kerjakan hari ini ya biar aku tuh nggak lupa ya teman-teman, karena kan udah ke distraksi ya sama editan sama sama kerjaan lain gitu ya. Jadi biar nggak lupa dan biar nanti tuh setelah aku selesai mengedit dan aku bisa fokus ke sana ke apa yang udah aku rencanain tadi gitu ya teman-teman. Pokoknya hari ini aku mau semangat lagi buat ngonten biar nggak bolong-bolong lagi uploadnya. Niatnya sih tadi malam aku pengen ngedit teman-teman. Cuman barokallah aku tuh ketiduran karena kecapean ya. Kayaknya udah berapa hari aku benar-benar nggak ada folian sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi pas kemarin sore aku folian, aku ngerasa badan aku agak rada-rada pegel-pegel, mungkin karena udah libur beberapa waktu gitu ya. Udah berapa hari deh pokoknya aku tuh nggak ada main volley karena emang ini ya banyak yang terjadi gitu ya teman-teman. Makanya aku libur dan kemarin coba volleyball lagi kok badanku malah kayak jadi pegel-pegel gitu ya, mungkin karena baru main lagi gitu. Makanya tadi malam aku bener-bener kecapean, alhasil aku ketiduran teman-teman. Kalian bayangin biasanya aku tidur tuh di atas jam 11 ya, kadang jam 12 baru aku tidur gitu ya, selesai ngedit segala macam. Tadi malam tuh teman-teman jam setengah 10 aku tuh udah nidurin anak-anak, malah aku duluan yang ketiduran ya saking ngantuknya. Jadinya ya udah pagi-pagi aku gercep buat ngedit dan juga buat voice over video hari ini. Aku mulai video hari ini dengan ngurusin pakaian ya teman-teman, karena emang pakaian aku tuh Masya Allah udah super duper numpuk ya teman-teman. Jadi ini aku lipat-lipatin dulu. Sebenarnya aku pengen banget ngerapihin lemari ini deh teman-teman. Terus juga pengen banget nge-makeover si lemari itu ya, kayak ngeganti stikernya kayak gitu ya teman-teman. Biar lebih kelihatan bersih juga gitu ya. Tapi kayak kemarin aku coba obrolin sama Pak Suami, jadi Pak Suami itu malah bilang udah tunggu aja dulu, ntar setelah kamar belakang itu selesai di makeover gitu ya teman-teman, baru deh nanti lanjut makeover yang lain gitu. Ya aku mikirnya ya juga sih gitu ya, ya udahlah gitu teman-teman, biarin aja lah dulu, karena nanti kalau misalnya mau makeover kamar itu otomatis lemarinya tuh digeser sana geser sini gitu kan. Takutnya nanti aku makeover sekarang lemarinya malah nanti tuh kayak stikernya kegores segala macam gitu kan, jadi jelek gitu hasilnya. Jadi udahlah biarin aja lah dulu ya, ntar aja deh aku makeover lemarinya kalau misalnya udah selesai Pak Suami pasangin GRC di kamar belakang. Oke, selesai aku beresin pakaian di kamar belakang. Lanjutnya aku ke kamar depan nih teman-teman. Aku mau beresin kamarnya anak-anak ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget sih kamar ini tuh emang khusus buat ngonten ya teman-teman, nggak dipakai tidur gitu sama anak-anak biar biar rapi terus. Tapi ya sayang aja gitu kan, masa kamarnya dirapihin tapi nggak dipungsiin buat tidur gitu kan. Jadi anak-anak tuh emang selalu tidur di sini ya. Jadinya ini tuh setiap hari, setiap pagi, kadang tuh beberapa dalam satu hari tuh bisa beberapa kali aku beresin biar bersih, biar rapi, karena memang aku tuh bener-bener pengen banget fokus ngonten di kamar ini gitu loh teman-teman, buat di aplikasi TikTok gitu ya, biar dapat endorsan perintilan-perintilan gitulah gitu. Cuman ya emang kayaknya sekarang setiap apa yang mau aku kerjain itu kayak berasa ada aja gitu teman-teman penghalangnya. Jadi ya udahlah gitu ya, jalani aja dulu, nikmati aja dulu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang dirasa prosesnya berat ya udah pelan-pelan gitu ya teman-teman. Aku bener-bener lagi berusaha banget agar semua yang lagi aku usahain itu bener-bener bisa aku tata sebaik mungkin biar nggak kewalahan sendiri. Dan aku juga nggak mau yang sampai terlalu berambisi hingga bakalan bikin aku kewalahan sendiri gitu ya teman-teman.
Intinya tetap mengejar apapun yang sedang aku impikan, tapi nggak boleh sampai terlalu keras pada diri sendiri, terlalu memaksakan hingga nggak bisa menikmati hidup yang sekarang ini kayak gitu ya. Oke, ini kamar anak-anak udah bersih, udah rapih, dan di sini aku mau lanjut buat lipatin pakaiannya anak-anak. Jadi tadi tuh kan aku lipat pakaian yang besar-besar di kamar belakang. Aku sengaja lipatnya di kamar belakang biar langsung disusun. Dan ini untuk pakaian anak-anak aku lipat juga di kamar depan biar langsung disusun ke lemari gitu ya. Jadi biar langsung kelar semuanya gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih keadaan kalian sekarang hari-harinya? Udah mulai sibuk lagi kan teman-teman dengan segala rutinitas yang mungkin itu setiap pagi harus bikinin bekal anak, harus ngurusin anak sekolah, harus nganterin, harus jemput segala macam. Masya Allah pasti bakalan banyak banget ya rutinitasnya. Ya udah kembali sibuk lah gitu ya setelah musim liburan udah selesai. Ya semogalah kita sebagai ibu rumah tangga sehat-sehat ya teman-teman, biar bisa selalu bisa mengerjakan semua yang kita harapkan bisa kita kerjakan. Misalnya semua tugas-tugas bisa kita selesaikan dengan baik gitu ya. Amin. Intinya sih menurut aku itu untuk bisa menyelesaikan semuanya itu badan yang sehat ya. Karena kalau misalnya kita sehat, kita bakalan bisa ngerjain semuanya dengan enteng gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak enak badan, lagi sakit, apa-apa dikerjain itu pasti bakalan berasa susah, berasa berat gitu ya teman-teman. Jadi sehat-sehat ya untuk kalian semua di luaran sana dan juga untuk aku di sini. Pokoknya utamakan kesehatan gitu ya. Nah, di sini tuh lipatan pakaiannya anak-anak itu tidak terlalu banyak ya, teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar bisa lah satset aku kerjain ya untuk pakaiannya anak-anak ini. Ini cuman apa ya, kayak cucian sekali gitu ya, cuman sekali cuci gitu. Cuman dalam sekali nyuci tuh bisa kayak apa ya? Aku tuh nyuci kadang tuh 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu, teman-teman. Tergantung ininya sih, tergantung kalau misalnya lagi banyak kegiatan di luar rumah itu ya udah aku nggak maksain buat nyuci. Kadang itu setelah selesai dulu kegiatan dari luar baru aku nyuci gitu ya. Walaupun sebenarnya itu ya bisa-bisa aja, misalnya udah sibuk seharian di luar, malamnya aku nyuci. Cuman kan capek ya teman-teman, jadi nggak usah maksain. Di saat udah agak udah nggak terlalu banyak kegiatan baru aku nyuci ya, biar nggak terlalu kewalahan banget. Nah, gimana teman-teman, udah pada nyicil beli baju lebaran kah kalian? Apakah udah kelar nih beli baju lebarannya, atau mungkin udah ada yang mulai nyicil-nyicil buat beli keperluan Ramadan untuk perlaukan, atau mungkin ada juga yang udah stok ini ya, lauk-lauk buat di bulan Ramadan nanti. Boleh komen ya, karena kan itu kadang kalau misalnya ada yang rajin tuh ya, kadang udah siapin menu untuk 1 bulan Ramadan penuh gitu ya, udah disetokin di kulkas gitu ya, atau di freezernya gitu, udah disiapin semuanya. Jadi pas Ramadan itu tinggal anget-angetin doang. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih belum ada teman-teman ya. Palingan kalau untuk persiapan Ramadan nanti palingan aku kalau ada rezekinya mau di stok lebih aja, kayak minyak, tepung, susu, gula, telur, kayak gitu-gitulah ya teman-teman. Nggak ada yang persiapan yang gimana-gimana banget. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut. Jadi ini tuh sebenarnya udah jarak beberapa hari dari video yang tadi ya. Nah, ini tuh waktunya pas aku belanja mingguan. Jadi ini aku belanja ke pasar biasa ya dekat rumah teman-teman. Ini aku beli bawang merah. Gimana teman-teman harga-harga di daerah tempat kalian? Kalau di daerah aku sih menurut aku harga-harga dari sebelum tahun baru sampai setelah tahun baru ini tuh masih lumayan tinggi ya harga-harganya teman-teman. Kalian bayangin aja lah gitu ya, kayak harga cabai itu ditembus di 100.000 kemarin itu sekilo. Harga bawang juga sekitar berapa ya, mungkin sekitar 60 1 kilo kayak gitu-gitu ya teman-teman. Terus juga bahkan kayak sayur-sayuran tuh juga harganya pada naik. Nah, ini nih ya yang paling mahal sekarang. Telur yang ukuran gede-gede kayak gini tuh aja udah sekitar 30 berapa ya? Kayaknya sekitar 35 apa berapa gitu teman-teman, untuk untuk setengah papan gini ya, isi 15 butir. Kalau ngambil yang kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil bener-bener kecil
kecil deh ya, itu telurnya tuh kadang di harga 28, 29, bahkan 30 itu bener-bener masih dapat yang kecil teman-teman telurnya, Masya Allah banget ya. Tapi ya mau nggak mau tetap harus dibeli karena itu bener-bener amat sangat membantu aku banget ya teman-teman. Jadi ya harus dibeli. Kalau misalnya harganya lagi mahal ya udah belinya dikit atau nyari yang ukuran agak sedikit kecil gitu ya. Pokoknya ya tetap harus dibeli, namanya juga kebutuhan. Semoga di saat harga-harga lagi naik kayak gini tuh kita selalu aja ada rezekinya ya teman-teman buat beli kebutuhan-kebutuhan rumah gitu ya. Semoga ada aja gitu ya jalan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, di sini aku lanjut buat pilih cabe. Nah, ini aku beli cabe rawit, teman-teman. Kalau aku sih bilangnya ini tuh cabe bencong ya, atau cabe runcing gitu. Kalau tempat kalian ini cabe namanya cabe apa, teman-teman? Kadang apa ya, nama cabe itu suka ada yang beda-beda gitu ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau beli per ikan asinan nih, teman-teman. Jadi aku mau beli ikan rebus di sini. Aku belinya ini aja sih ya 10.000 aja gitu teman-teman. Ini tuh bukan ikan rebus yang apa yang basah gitu ya, tapi yang kayak kering, kayak bukan ikan rebus tapi ikan asin ya, ikan asin teman-teman. Kalau ikan rebus itu dia ikan itu direbus dulu, habis itu baru dijemur ya. Kemarin tuh juga ada yang nanya itu maksudnya gimana gitu. Oke teman-teman, setelah aku belanja sedikit, aku lapar. Aku nggak full videoin ya teman-teman kegiatan aku di pasar karena apa ya, karena harga-harga kan lagi pada mahal, jadi aku lumayan muter-muter di pasar buat cari harga yang sedikit lebih murah, jadi capek sendiri ngevideoin, makanya aku nggak banyak videoin ya untuk part belanja di pasar. Jadi ini aku mau makan dulu, sarapan dulu biar ini ya teman-teman, biar apa namanya itu, biar lebih fokus belanjanya dan juga biar semangat belanjanya ya. Pokoknya harga-harga itu bikin dar-dar-dor, jadi isi perut dulu biar nggak shock nanti kalau denger-denger harga ya, dan biar nggak oleng ya teman-teman. Aku itu kan ada mah ya teman-teman, jadi memang kalau pagi-pagi tuh wajib ya bersentuhan dengan makanan dulu, karena kalau enggak tuh biasanya aku suka pusing gitu loh, suka keliengan dan kayak jadi mau ya kayak mual gitu loh teman-teman. Nah tadi aku ke pasar itu pakai jaket ya karena emang dingin teman-teman ya, pas keluar itu kayak apa ya, berembun gitu loh teman-teman, jadi itu kan kebayang ya dinginnya, tapi akhirnya di siang harinya itu malah panas banget. Oke, ini tadi aku di pasar ada juga beli keset ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu ya videonya, kesetnya juga udah aku pakai di kamar depan, tapi videonya itu baru tayang sekarang ya. Nah itu harganya 20.000 teman-teman ya, makanya aku beli, malah nyesel ya beli satu karena emang secakep itu dan setebel itu loh. Semoga nanti ada rezekinya lagi biar bisa beli lagi gitu ya, karena jujur itu bener-bener tebel banget sih. Mungkin kalau beli online aku nggak tahu harganya bakalan lebih murah atau enggak, tapi itu asli tebel gitu teman-teman dianya. Nah ini aku bongkar-bongkarin belanjaan aku ini semuanya ya teman-teman. Ini aku nggak bisa juga ngeliatin video food prep aku hari ini karena emang ini nggak aku food prepin, cuman aku simpen aja beberapa yang nggak bisa taruh di luar itu aku simpan ke kulkas karena emang hari ini aku ada jadwal mau ke rumah sakit gitu ya teman-teman. Jadi ini bener-bener harus gercep karena aku udah bikin janji sama dokter. Aku itu udah ini ya, udah bikin ambil nomor antrian melalui mobile JKN, dan itu aku dapat antrian pertama dan aku harus gercep gitu ya ke sana biar nggak ini juga sih, biar nggak dapat macet juga di jalan, karena kalau berangkatnya itu di siang hari gitu, di zuhuran gitu biasanya macet gitu di jalan ya. Oke, ini kita udah berangkat teman-teman. Jangan lupa pakai kacamata karena debunya luar biasa ya teman-teman kalau misalnya mau ke Pekanbaru tuh, karena jalan tuh bener-bener banyak yang rusak, bener-bener banyak debu gitu ya teman-teman. Mungkin karena sekarang itu di sini lagi ini ya, lagi ada proses pembuatan jalan tol. Jadi itu tuh banyak mobil-mobil besar bawa tanah timbun gitu loh. Alhasil jalan tuh banyak yang bolong-bolong, yang berlubang, debu juga di mana-mana. Jadi benar-benar harus hati-hati, dan kalau bisa itu benar-benar harus pakai masker dan juga kacamata ya. Bisa bawa pakai helm juga ya teman-teman. Cuman ini helmnya aku di jok karena kepalaku tuh sakit kalau terlalu lama pakai helm gitu ya.
Nah teman-teman, ini perjalanan kita ke Pekanbaru itu lebih kurang itu hampir 1 jam ya teman-teman, karena emang kita di jalan tuh juga nggak yang kenceng-kenceng banget sih, pokoknya ya slow-slow aja lah gitu ya di jalan, nggak terlalu gimana-gimana banget laju. Nah ini dia nih teman-teman ya, jalan tol yang lagi dibangun. Kalau nggak salah ini tuh jalan tol Pekanbaru Sumbar ya teman-teman. Jadi emang kita lewatnya di sini, dan ini kalian kebayang nggak ini debunya? Ya Allah gimana ya, pokoknya bener-bener debu sepanjang jalan bolong-bolong karena emang banyak truk-truk besar ngangkut tanah timbun. Jadi kita hari ini tuh ke rumah sakit, emang ada mau kontrol gitu ya teman-teman. Cuman untuk apa dan kenapa aku belum bisa sharing, intinya kita lagi di rumah sakit. Udah gitu aja. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share kali ini tuh bisa jadi inspirasi, motivasi, ataupun hanya untuk sekedar penghibur buat kalian ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.